Swasembada pangan artinya negara mampu memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok dengan produksi dalam negeri. Mengimpor beras sejak 31 Desember 2025. Atas indikator itulah Prabowo menyimpulkan Indonesia telah mencapai swasembada pangan. Pangan itu kan semua yang kita konsumsi, dan pangan kan tidak hanya beras. Nah, kalau seperti itu, apakah kita bisa swasembada pangan? Jawaban saya tidak akan pernah bisa. Halo, bersama kami lagi di sini Tokopedia. Selamat datang di Ruang Diskursus, tempat kita membedah berbagai perspektif terhadap suatu isu fundamental secara mendalam. Anda tahu ironi terbesar negara ini? Soal pangan kan? Betul. Kita ini sejak kecil didoktrin dengan lagu dan visual bahwa tanah kita adalah surga agraris, tongkat kai dan batu jadi tanaman, ya kan? Tapi faktanya, tahun lalu saja kita menghabiskan ratusan triliun rupiah. Ratusan triliun hanya untuk impor pokok. Iya, untuk mengimpor makanan pokok yang seharusnya bisa kita tanam sendiri. Beras, gandum, kedelai, gula, sampai bawang putih dan garam. Ketergantungan impor ini sangat masif dan brutal. Itu realitas yang menampar wajah narasi romantis buku pelajaran sekolah dasar kita ya. Tepat sekali. Dan disinilah kita harus membedah akar masalahnya. Pertanyaan sentralnya, apakah krisis kemandirian pangan ini murni tragedi struktural karena kita secara fisik kehabisan lahan produktif dan gagal menaklukkan tantangan agronomis? Ataukah ada realitas yang jauh lebih gelap di balik ini semua? Maksud Anda semacam krisis buatan? Ya, sebuah krisis buatan yang dirancang dengan rapi oleh para pemburu lente dan oligopoli yang mengontrol keran impor kita. Menarik. Ini bukan sekedar soal siapa yang salah, tapi memahami anatomi kelumpuhan ketahanan nasional kita sendiri. Betul. Saya akan langsung meletakkan posisi saya di atas meja. Akar penyakit dari krisis pangan kita sangat struktural, biofisik, dan demografis. Kita berhadapan dengan matematika tata ruang yang kejam. Sawah kita menyusut secara permanen, sementara populasi meledak. Ini adalah realitas fisik yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan merevisi regulasi di atas kertas. Saya mengerti sudut pandang Anda, tapi mari kita lihat perspektif yang berbeda. Argumen fisik itu memang terlihat meyakinkan di permukaan. Tapi buat saya, krisis lahan yang Anda sebutkan itu hanyalah gejala luar. Penyakit utamanya mengakar pada sistem ekonomi politik kita yang sangat ekstraktif. Ekstraktif bagaimana maksudnya? Saya berpendapat bahwa masalah utamanya bukan pada ketiadaan tanah, melainkan bagaimana kebijakan kuota impor telah dimanipulasi menjadi ladang subur bagi kartel untuk memburu rente. Tata niaga pangan kita dirancang untuk memiskinkan petani dan memperkaya segelintir elit. Oke, tapi mari kita bedah lapisan fisiknya terlebih dahulu. Kita kan tidak mungkin memproduksi pangan di awang-awang. Data konversi lahan kita sangat mengkhawatirkan. Secara kumulatif kita kehilangan mendekati 17.000 hektar sawah produktif setiap tahunnya. Ya, angkanya memang sebesar itu. Sawah-sawah ini ditimbun beton, diubah menjadi perumahan, kawasan industri, dan infrastruktur transportasi. Dan hal terpenting dari konversi lahan ini adalah sifatnya yang irreversible. Sekali lahan itu dicor menjadi pabrik, ia tidak akan pernah kembali menjadi lumbung padi. Saya tidak menolak data penyusutan lahan itu. Itu fakta. Tapi kita harus bertanya, mengapa lahan itu berpindah tangan? Karena desakan ekonomi demografis tentu saja. Bukan sekedar desakan demografis natural, tapi karena bertani sengaja dibuat tidak menguntungkan. Mengapa seorang petani yang keluarganya sudah menggarap tanah tersebut selama 3 generasi tiba-tiba rela atau lebih tepatnya terpaksa menjual tanahnya kepada pengembang? Karena kalah oleh nilai ekonomis tanah komersial. Iya, dan karena harga komoditas mereka terus-menerus dihancurkan oleh banjir produk impor. Ironisnya, kapal-kapal impor ini seringkali bersandar di pelabuhan tepat di saat petani kita sedang panen raya. Ini bukan kebetulan yang tidak disengaja. Tapi impor itu kan diatur berdasarkan kuota dan kebutuhan. Kuota impor diatur sedemikian rupa bukan berdasarkan kalkulasi defisit produksi, melainkan untuk memaksimalkan margin keuntungan importir. Jika Anda membiarkan harga panen hancur, petani akan terjerat utang. Pada akhirnya, sertifikat tanah mereka melayang. Sawah berubah jadi beton karena sistem kita membunuh insentif ekonominya lebih dulu. Logika tentang insentif ekonomi itu relevan, tapi itu mengasumsikan bahwa jika tidak ada impor, kita secara otomatis mampu memproduksi cukup pangan. Sejarah kita membuktikan bahwa asumsi itu keliru.
Ambisi kita seringkali membentur tembok realitas biofisik. Membentur realitas biofisik di era mana tepatnya? Coba kita tengok upaya-upaya awal negara ini di era 50-an. Rencana Kasimu terseok-seok. Lalu puncaknya, ketika pemerintah Orde Baru menyadari Jawa akan kehabisan lahan, mereka melakukan ekspansi besar-besaran. Anda ingat proyek pengembangan lahan gambut? OPLG yang 1 juta hektar di Kalimantan Tengah pada pertengahan 90-an itu? Tepat sekali. Membangun ketahanan pangan di atas lahan gambut ibarat membangun istana di atas pasir. Secara struktural sangat sulit. PLG akhirnya menjadi monumen kegagalan ekologis. Saya sepakat. Dan gagalnya bukan karena kurang niat politik, melainkan karena perlawanan alam. Tanah gambut itu memiliki sistem hidrologi yang sangat kompleks. Menanam padi di lahan gambut itu ibarat mencoba bernapas di dalam ruangan penuh asap. Tingkat keasamannya terlalu tinggi. Benar, bak racun bagi akor padi. Tanahnya tidak mampu menahan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Secara kimiawi dan struktural, memaksakan lumbung pangan di luar ekosistem vulkanis Jawa sangatlah sulit. Kita memang sempat swasembada beras di 1984, tapi itu hanya anomali sesaat karena fondasi agronomis kita terbatas. Oke, mari kita bahas era 90-an itu. Kegagalan PLG di lahan gambut adalah murni kesalahan sains dan pemaksaan ambisi. Saya tidak membantah. Tapi kalau Anda mau mencari tahu kapan sebenarnya tulang punggung kemandirian pangan kita benar-benar dipatahkan, jangan lihat ke Kalimantan Tengah. Lalu kemana? Lihatlah apa yang terjadi di Jakarta saat krisis moneter 1997 dan 1998. Maksud Anda intervensi Lembaga Keuangan Internasional? IMF? Persis. IMF masuk dengan paket dana talangan, namun dengan syarat yang menghancurkan struktur perlindungan petani kita. Monopoli Badan Urusan Logistik atau Bulog dilucuti secara sistematis. Tok saat paceklik. Sistem perlindungan petani ini dibongkar atas nama pasar bebas dan efisiensi. Sebuah deregulasi radikal. Sangat radikal. Dan mari kita ambil satu contoh komoditas yang hancur total karena kebijakan ini, yaitu gula. Banyak yang lupa bahwa sejak era kolonial hingga dekade 1930, kita adalah salah satu raja ekspor gula dunia. Industri tebu kita memang sempat luar biasa tangguh. Sangat tangguh. Tapi pasca krisis 98, ketika keran impor dibuka selebar-lebarnya tanpa tameng tarif yang memadai, industri gula kita ambruk. Lahan tebu kita tidak tiba-tiba lenyap di isap bumi dalam semalam, bukan? Pabrik gula kita gulung tikar karena regulasinya dibiarkan menjadi surga bagi importir gula asing. Di titik inilah celah bagi kartel mulai terbuka lebar. Saya mengerti sudut pandang Anda, tapi kehancuran tata niaga di akhir 90-an itu justru menciptakan kepanikan strategis yang melahirkan kesadaran baru di awal 2000-an. Ketika rezim berganti, pemerintah menyadari bahwa bersandar pada pasar bebas internasional sangat berbahaya. Kesadaran yang melahirkan kebijakan fisik yang keliru lagi. Maka dari itu, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kita melihat kebangkitan kembali konsep food estate. Pemerintah mencoba lagi menjawab tantangan ini dengan pendekatan spasial raksasa. Yang lagi-lagi mengulang kesalahan masa lalu. Karena mereka tidak punya banyak pilihan. Di Jawa, konversi lahan sedang menggila. Nilai keekonomian tanah berubah secara radikal. Saat itu, nilai sewa 1 hektar lahan untuk industri atau komersial bisa mencapai 500 kali lipat dibandingkan jika dipertahankan sebagai sawah. Modal selalu mencari imbal hasil tertinggi. Betul. Jadi pemerintah menginisiasi Merauke Integrated Rice Estate di Papua tahun 2006, lalu Ketapang Food Estate tahun 2013, seluas 100.000 hektar. Dan apa hasilnya? Sengketa agraria, tumpang tindih tata ruang, dan tidak ada tenaga kerja yang mau menggarapnya. Hasilnya memang jauh dari target, tapi itu justru memperkuat poin saya. Kegagalan di Merauke dan Ketapang membuktikan bahwa krisis kita sangat bersifat fisik dan struktural. Lahan di luar Jawa mayoritas tidak cocok secara agronomis, miskin infrastruktur irigasi, dan tidak ada petaninya. Sementara di Jawa, tanahnya sangat subur, tapi dirampas oleh mesin industrialisasi. Kita benar-benar terjebak dalam defisit ruang yang nyata. Tunggu. Mari kita bedah logika kausalitasnya. Kegagalan megaproyek di era 2000-an itu memang nyata, tapi apa yang terjadi setelahnya? Karena pemerintah panik tidak bisa memproduksi sendiri, mereka mulai mengandalkan instrumen kuota impor. Instrumen kuota itu ditujukan untuk melindungi petani domestik. Alasannya terdengar mulia ya, melindungi harga domestik untuk komoditas strategis seperti kedelai, gula, dan bawang putih.
Tapi sistem kuota ini yang kemudian dibajak. Dibajak bagaimana secara spesifik? Bayangkan begini, pemerintah menetapkan bahwa tahun ini kita hanya boleh mengimpor bawang putih sekian ratus ribu ton. Pembatasan ini otomatis membuat harga bawang putih di dalam negeri menjadi sangat mahal karena barangnya langka. Sementara di pasar internasional, harganya sangat murah. Dan selisih harganya menjadi margin yang besar. Selisih harga inilah yang kita sebut sebagai rente. Ini adalah keuntungan murni tanpa keringat. Anda tidak perlu membajak sawah, tidak perlu takut gagal panen karena hama. Anda hanya perlu melobi pejabat untuk mendapatkan kertas izin kuota. Dan Anda menganggap ini terstruktur, bukan sekedar anomali pasar. Ini sangat terstruktur. Belasan tahun yang lalu, otoritas anti monopoli kita sendiri sudah membongkar ini. Belasan importir dihukum karena terbukti melakukan praktek kartel bawang putih. Mekanismenya bagaimana? Sangat banal. Para importir ini bukannya bersaing menekan harga, mereka malah duduk bersama, membagi kuota, lalu menahan pasokan di gudang. Ketika barang menghilang dari pasar, harga meroket, baru mereka lepas sedikit demi sedikit. Jadi, ketika Anda bilang petani kalah oleh nilai keekonomian pabrik, Anda lupa satu variabel. Petani kita kalah saing bukan karena mereka tidak produktif, tapi karena mereka bertarung melawan mafia yang bisa memanipulasi suplai nasional lewat satu tanda tangan. Praktik manipulasi pasokan itu memang merugikan. Saya tidak akan membela importir nakal. Tapi Anda tidak bisa menggunakan argumen kartel untuk mengaburkan realitas kerusakan fisik yang terus berjalan hingga hari ini. Mari kita masuk ke era modern, dari 2014 hingga 2023. Silakan. Saya ingin memberi Anda contoh spesifik mengenai bagaimana penyusutan lahan ini bekerja. Ini bukan sekedar tentang 1 hektar tanah yang hilang. Ini soal efek domino atau sifat contagious dari hilangnya lahan tersebut. Maksud Anda penularan konversi lahan? Tepat, ambil contoh Kabupaten Karawang, jantung lumbung padi nasional kita. Data pemetaan spasial membuktikan bahwa di Kecamatan Kota Baru saja lenyap 56 hektar sawah dalam kurun waktu 5 tahun, dari 2017 hingga 2021. Disapu oleh pembangunan infrastruktur kan? Betul, sebagian besar disapu oleh pembangunan infrastruktur raksasa, seperti jalur kereta cepat dan kawasan industri pendukungnya. Bagaimana sebuah negara bisa mencapai swasembada yang langgeng jika fondasi fisiknya, lumbung padi terbaiknya, hilang secara permanen setiap hari? Nah, mekanismenya begini. Saat 1 hektar sawah diubah menjadi beton atau jalan tol, beton itu mengubah aliran hidrologi. Air hujan yang tadinya meresap, kini menjadi limpasan buangan yang menghancurkan saluran irigasi tradisional di sebelahnya. Jadi lahan tetangganya ikut mati karena irigasinya terputus. Bukan cuma mati secara pengairan, saat infrastruktur masuk, nilai jual objek pajak atau NJOP, tanah di sekitarnya meroket tajam. Petani tradisional tiba-tiba harus membayar pajak bumi dan bangunan yang selangit, seolah-olah tanah mereka adalah lahan komersial, padahal hasilnya masih gabah. Lingkungan sekitarnya mulai tercemar polusi pabrik. Jadi, hancurnya 1 hektar sawah memicu kerusakan 10 hektar sawah di sekelilingnya secara sistematis. Argumen domino ekologis itu valid secara teknis. Tapi mari kita uji seberapa jauh itu bisa menjelaskan krisis kita secara proporsional. Di awal 2014, narasi besar politik kita adalah swasembada total dan anti-impor pangan. Itu janji kampanye. Tapi faktanya, pada 2021 kita malah mengimpor lebih dari 15 juta ton bahan pokok dengan nilai menyentuh 118,9 triliun rupiah. Itu angka yang memang besar. Dan 2 tahun kemudian, di 2023, impor pangan kita masih menembus ratusan triliun rupiah. Apakah 15 juta ton impor itu terjadi semata-mata karena kita kehilangan 56 hektar di Karawang? Tentu tidak. Volume impor yang gila-gilaan ini tidak linear dengan defisit lahan. Impor itu adalah kompensasi matematif. Kalau suplai domestik turun drastis karena lahan menyusut dan populasi bertambah jutaan orang per tahun, dari mana lagi kita menutup perut rakyat kalau bukan dari luar negeri? Apalagi di tahun 2020, kita dihantam pandemi COVID-19 yang merusak rantai pasok global. Tapi, itulah sebabnya pemerintah kembali mencoba food estate ketiga di Kalimantan Tengah tahun 2020, karena secara rasional, kita harus mencari ruang baru secepat mungkin untuk menekan impor. pasokan di musim paceklik. Tapi coba perhatikan realitas lapangannya. Jutaan ton beras impor seringkali bersandar di pelabuhan dan membanjiri gudang tepat 2 minggu sebelum petani kita panen raya. Itu bisa jadi karena jadwal logistik pelayaran internasional. Secara logistik, itu adalah sabotase.
Jika ini murni kalkulasi matematis pemerintah untuk mengamankan stok pangan, mereka tidak akan menghancurkan harga di saat petani lokal sedang bersiap memetik hasil. Impor saat panen raya membuktikan bahwa timing keputusan ini diatur oleh momentum keuntungan pedagang internasional, bukan kebutuhan kalori nasional. Tapi kita tidak bisa menggeneralisasi bahwa semua impor adalah hasil konspirasi. Ada kegagalan panen akibat anomali cuaca seperti El Nino yang membuat kalkulasi pemerintah sering meleset. Saya tidak bicara teori konspirasi. Saya bicara fakta hukum yang sudah diputuskan oleh negara ini sendiri. Ingat kasus kartel garam industri, putusan KPPU tahun 2018? Ya, Asosiasi Importir Garam itu. Penegak hukum anti monopoli kita membongkar bagaimana asosiasi importir bermain. Mereka membagikan kuota tanpa dasar hukum yang sah di antara mereka sendiri. Mereka mendikte suplai sedemikian rupa sehingga industri makanan dan minuman di dalam negeri sampai menjerit kekurangan bahan baku dan terpaksa membeli garam dengan harga yang sudah digelembungkan. Untuk kasus garam, kalau kita membaca detail putusannya secara cermat, sebenarnya secara formal hukum mereka tidak terbukti membuat perjanjian kartel yang eksplisit berdasarkan undang-undang anti monopoli. Sangat kolusif dan informal. Otoritas kita secara tegas mengakui bahwa struktur pasar yang terbentuk sangat oligopolistik. Dan kalau Anda butuh bukti yang tidak terbantahkan tentang bagaimana aktor-aktor ini mengontrol fisik pangan kita, mari kita lihat kasus minyak goreng putusan tahun 2022. Krisis antrian minyak goreng itu memang fenomena yang sangat ironis. Ironis adalah kata yang terlalu halus. Kita adalah negara produsen CPO terbesar di planet ini. Secara logika ruang yang Anda agungkan tadi, lahan sawit kita melimpah ruah jutaan hektar. Tapi apa yang terjadi? Ibu-ibu mengantri berjam-jam, minimarket kosong. Mengapa? Karena ada kelambatan rantai pasok. Karena terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan bahwa perusahaan-perusahaan besar ini sengaja membatasi peredaran barang. 7 perusahaan besar dari 27 terlapor didenda hingga 71,2 miliar rupiah. Mereka punya minyaknya di tangki-tangki raksasa mereka. Lahan mereka berproduksi maksimal, tapi mereka menahan barang itu dari pasar domestik untuk menciptakan kelangkaan buatan. Demi mengejar ekspor. Ya, demi memaksa harga meroket atau memaksa pemerintah membuka keran ekspor yang lebih menguntungkan. Pakar, hakim, semuanya setuju ini bukti tak terbantahkan bahwa aktor oligopoli merusak pasokan, bukan sekedar kurang lahan. Ini bukan soal konversi lahan Karawang. Krisis ini direkayasa oleh pemburu rente. Fakta manipulasi stok hilir seperti kasus minyak goreng itu memang mencoreng wajah tata kelola pangan kita. Saya tidak akan menutupi bahwa praktik persaingan tidak sehat itu ada dan memperparah penderitaan rakyat. Tetapi, kita harus melihat gambaran besarnya. Apakah pemberontakan mafia ini akan secara otomatis membuat kita mandiri secara pangan? Dari kacamata struktural, jawabannya tidak. Mengapa tidak? Jika sistemnya bersih, petani akan mendapat harga wajar. Mereka akan kembali bertani. Karena ada ambang batas fisik absolut yang sedang kita lewati. Sekalipun kita membongkar habis setiap asosiasi kartel, sekalipun kita menghukum semua importer nakal tanpa pandang bulu, realitas biofisiknya adalah produksi pangan per kapita kita terus menurun. Irigasi yang rusak karena terpotong jalan raya tidak akan otomatis tersambung kembali hanya karena kartel bawang putih di penjara. Tapi kan, Kada terakhir telah mengubah struktur demografi pekerjaan kita. Generasi muda desa melihat sawah bukan lagi sebagai masa depan yang masuk akal secara spasial. Tanpa ekspansi lahan yang masif yang hingga kini selalu gagal di luar Jawa, matematika produksi kita tidak akan pernah bertemu dengan kurva konsumsi penduduk kita yang sebentar lagi menyentuh 300 juta jiwa. Defisit ini nyata, dan mau tidak mau harus ditambal dengan impor. saya menangkap kekhawatiran struktural Anda. Memang benar, merestorasi ekologi yang sudah dicor beton itu mustahil. Dampaknya irreversible. Tapi logika saya sederhana. Ekosistem pertanian ibarat sebuah mesin. Ekologi dan lahan adalah kerangkanya, tapi insentif ekonomi adalah bahan bakarnya. Maksudnya insentif harga panen? Tepat. Jika bahan bakarnya dimanipulasi, jika petani tahu bahwa di akhir musim panen harga gabah mereka akan disembelih oleh masuknya kapal impor, maka perbaikan kerangka mesin sehebat apapun akan percuma. Infrastruktur irigasi yang rusak seringkali dibiarkan terbengkalai bukan karena tidak bisa diperbaiki, tapi karena hasil panen petani tidak lagi mampu menutupi biaya perbaikannya. Selama sistem kuota impor dan kartel distribusi tidak diberantas, petani akan terus dimiskinkan dan ketahanan pangan akan selalu rapuh. Kita tiba pada sebuah kesimpulan yang sangat berat dari diskusi ini. Dari kacamata saya,
Tanpa adanya langkah drastis untuk menghentikan penyusutan ratusan ribu hektar lahan produktif dan merevitalisasi infrastruktur agronomis yang gagal di 3 era food estate, kemandirian pangan hanyalah utopia. Dan dari posisi saya, lahan seluas apapun akan percuma jika ekosistem ekonomi politiknya masih memelihara pemburu rente. Selama sistem kuota impor dan kartel distribusi, mulai dari bawang putih, garam hingga minyak goreng tidak diberantas, tata kelola pangan kita hanyalah ilusi. Tapi kita menemukan benang merah yang sangat kuat di sini. Kita berdua sepakat bahwa tata kelola pangan nasional kita saat ini sangat rentan terhadap guncangan eksternal. Amat sangat rentan. Kerentanan ini sangat terasa ketika kita dihadapkan pada guncangan seperti nilai tukar rupiah. Ketika rupiah anjlok, negara ini bisa tercekik karena ketergantungan impor kita yang sangat masif. Kesejahteraan petani lokal selalu jadi korban. Benar sekali. Dan ini mengajak kita semua, juga pendengar, untuk memandang masalah ini sebagai perpaduan kompleks antara menyelamatkan kelestarian ruang fisik dari ancaman beton, sekaligus membersihkan integritas sistem politik dan tata niaga kita. Pekerjaan rumah yang teramat besar bagi sebuah bangsa agraris, yang ironisnya pelabuhan-pelabuhannya terus-menerus dijejali oleh kapal pengangkut makanan asing. Masih banyak lapisan yang bisa kita gali dari kebijakan ini ke depannya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar.